ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini, Ustadz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu. Ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat. Tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin. Pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana minum ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus, kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu. Gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Ada kelebihan wali-wali Allah ini, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Subhanallah, Rasul saja nggak bisa terbang. Rasul saja nggak bisa di atas air berjalan. Rasul saja tidak bisa kebal senjata tajam. Berarti ada yang aneh di sini. Wali Allah yang sebenarnya Nabi Muhammad, ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sebagai wali Allah dari manusia? Ada? Nggak bisa terbang, subhanallah, dan tidak kebal senjata tajam, subhanallah, dan tidak bisa jalan di atas air. Sekarang dia mengatakan saya wali Allah, ini buktinya saya terbang. Lebih hebat dari Nabi Muhammad? Kalau ada orang yang menyatakan dirinya lebih hebat dari Muhammad, sudah pasti sesat. Kaidah ini. Ada orang menyatakan dia lebih hebat dari Nabi Muhammad, sudah pasti sesat. Ambil sebagai kaidah akidah kita, tanamkan di dalam hati. Berani dia menyatakan dia lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti. Nih perhatikan nih, ya, ustadz-ustadz yang ngajar-ngajar kekabalan, itu kesyirikan, minta kepada jin.
Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW saja tidak kebal. Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud, kepala perang, penutup kepala perang beliau itu masuk ke dalam gigi beliau. Tidak kebal Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada yang kebal di atas muka bumi ini, niscaya yang paling kebal adalah siapa? Rasulullah SAW. Tidak benar ajaran ilmu kebal. Itu kesyirikan, minta kepada jin. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada jin dan jin membuat orang itu tambah takut kepada dia. Yaitu dengan dia belajar ilmu kekebalan. Para jamaah rahimakumullah, ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal beliau. Beliau ketika perang Uhud luka berdarah, bahkan giginya patah sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang ada orang belajar ilmu kebal, Ustaz? Ini pakai ayat-ayat Quran. Kalau memang itu diajarkan, pasti yang Nabi ajarkan kepada siapa? Para sahabat. Ini perang beneran ini, melawan orang-orang kafir. Rasul masih pakai baju besi. Para sahabat pakai baju besi, pakai topi besi. Mereka masih melakukan itu. Karena hal-hal itu adalah bentuk kesyirikan kita, penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu